فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setelah kita bahas tentang definisi secara bahasa dari iman, pendapatnya kebanyakan ulama adalah iman itu adalah tasdik. Tapi ini kurang tepat dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dikarenakan dua alasan. Yang pertama dikarenakan syarat menafsirkan satu kata dengan kata yang lain adalah harus sama dari sisi kekuatan mutaaddinya, sementara di sini tidak sama dikarenakan kalimat iman itu mutaaddinya dengan bantuan huruf jar, sementara untuk kalimat tasdik shaddaqa ini mutaaddinya dengan diri sendiri tanpa memerlukan huruf jar. Kemudian dari sisi makna juga tidak sama dikarenakan maknanya iman ini lebih dalam ketenangannya daripada makna tasdik. Nah, namun yang lebih tepat diartikan dengan al-iqrar. Lebih tepat diartikan dengan al-iqrar. Nah, qala rahimahullahu taala wa amma fi syara' wa qala al-muallifu. Adapun dalam syariat, dalam istilahnya syariat, wa qala al-muallifu qaulun wa amal. Maka berkata penulis Syekhul Islam, iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Wa hadza ta'rifun mujmal. Dan ini adalah definisi yang masih umum, masih global. Fassalahu al-muallifu biqaulihi. Dirinci oleh muallif dengan ucapannya qaulul qalbi wal lisan. Ucapan hati dan lisan. Sehingga masuk kepadanya i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan amalan lisan, hati dan anggota tubuh. Itu namanya iman. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Ucapan hati dan lisan, anggota tubuh nggak bisa berucap. Yang bisa berucap adalah hati dan lisan. Untuk beramal bisa semuanya. Bisa hati, tawakal, mencinta, membenci, ini amalan hati. Lisan juga bisa berbuat dan juga anggota tubuh. Faja'ala al-mu'allifu lil qalbi qawlan wa amalan wa ja'ala lil lisani qawlan wa amalan. Maka mu'allif di sini menjadikan untuk hati ada ucapan dan amalan. Untuk hati ada ucapan dan amalan, ya kan? Sama-sama ada ucapan dan amalan di hati. Wa ja'ala lil lisani qawlan wa amalan, dan menjadikan untuk lisan ucapan dan perbuatan. Untuk lisan ada ucapan lisan, ada perbuatan lisan. Wa amma qaulul lisan,
Adapun ucapan dengan lisan fal amru fihi wadih. Maka urusannya jelas. Wa huwa nutqu, yaitu pengucapan. Ini kan amalannya lisan. Mengucapkan sesuatu ini amalannya siapa? Amalan lisan. Wa amma amaluh, adapun amalannya, amalan lisan apa? Nah, itu tadi ucapan lisan. Kalau amalannya faharakatuhu wa laysat hiya nutqu, yaitu gerakannya, gerakan lisan. Dan bukan yang dimaksud adalah ucapan. Karena bergerak belum tentu berucap. Ini bergerak nggak? Bergerak. Nggak nengok, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi nggak ada apanya. Ucapannya, bergerak tidak lisannya. Itu amalul lisan. Tapi bukan qaulul lisan. Balin nutqu nasyi'un anha. Bahkan yang namanya ucapan itu muncul dari gerakan. Gerak dulu baru ada apa? Gerak dulu baru ada ucapan. Nggak mungkin ada ucapan kalau nggak bergerak. Apa yang dengar? Nggak ada yang diucapkan. Orang lisannya nggak apa? Bergerak. Bergerak pun belum tentu apa? Bergerak pun belum tentu berucap. Saya kalau berucap sudah tentu bergerak. Udah ada, pasti bergerak tidak? Pasti. Insalimat minal kharas, jika selamat dari kebisuan. Nah, ya kalau dia nggak bisu, ya kalau bergerak, kalau berbicara pasti bergerak apanya? Lisan. Kalau bisu ya bergerak gimana pun nggak akan ada apanya? Ucapan. Nah. Wa amma qaulul qalb, adapun ucapan hati, fa huwa i'tirafuhu wa tasdiquhu, yaitu pengakuannya dan pembenarannya. Hati membenarkan dan hati mengakui, itu namanya ucapan hati. Wa amma amaluhu fa huwa ibarah an taharrukihi wa iradatihi. Adapun amalan hati, maka dia adalah gerakan hati dan keinginan hati. Misal ikhlas fil amal, seperti ikhlas dalam beramal. Ini amalan apa? Hati. Hatinya hanya meniatkan untuk beramal untuk Allah misalnya. Itu namanya ikhlas. Namanya amalan hati. Fahadha amalul qalb, maka ini adalah amalan hati. Wa kadzalika tawakkul wa raja wal khauf, begitu pula dengan tawakal, berharap dan rasa takut. Itu semua amalan hati. Fal amalu laisat mujarrad tuma'ninah fil qalb. Sehingga amalan itu bukan semata-mata ketenangan di dalam hati. Bukan hanya diam dalam hati, hatinya tenang, tidak. Tapi hatinya bergerak pun itu pun disebut amalan apa? Hati. Bal hunaka harakatun fil qalb, bahkan di sana ada gerakan dalam hati. Untuk mencinta, untuk membenci, untuk tawakal, untuk ikhlas. Itu perlu apa hatinya? Digerakkan. Wa amma amalul jawarih fawadihun. Adapun amalan anggota tubuh maka jelas. Ruku' wa sujud wa qiyam wa qu'ud. Ruku', sujud, berdiri, duduk. Ini amalan apa? Jawari, anggota tubuh. Fayakunu amalul jawari imanan syar'an. Sehingga amal anggota tubuh ini termasuk bagian dari iman secara apa ini? Syar'i. Termasuk bagian dari iman secara syar'i. Li'annal hamila lihadzal amal huwal iman. Dikarenakan yang membawa, yang mendorong untuk terjadinya amalan tersebut adalah iman. Sehingga pangkalnya di hati, kemudian tampak dalam perbuatan anggota tubuh. Sehingga amalan bagian dari iman, dikarenakan faktor pendorongnya adalah iman. Kalau nggak ada iman, nggak mungkin dia mau beramal. Ngapain? Sia-sia. Dia nggak percaya Allah, dia nggak percaya hari kiamat. Yang ngapain dia beramal? Sehingga dia beramal karena adanya iman di dalam hatinya. Sehingga amalan bagian dari iman. Fa'idha qala qail, kalau ada yang bertanya, ainad dalilu ala anna iman yashmalu hadhil asya, bahwasanya iman mencakup perkara-perkara yang disebutkan tadi, mencakup qaulul lisan dan qaulul apa ini? Qalb, mencakup amalul lisan, amalul qalb, dan juga mencakup amalul jawari. Mana dalil bahwasanya iman mencakup itu semua?
mencakup qaulul qalb, mencakup qaulul lisan, mencakup amalul qalb, amalul lisan, dan amalul jawari. Mana dalilnya? Qulna qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Hadis Jibril. Fa hadza qaulul qalb. Ini adalah ucapan hati. Amma amalul qalbi wal lisani wal jawari, itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis Jibril, itu adalah dalil untuk qaulul qalbi. Antuk minabillah wa malaikatihi. Gimana ini? Ini ucapan apa? Ucapan hati. Engkau membenarkan, engkau mengakui. Ini amalan apa? Ini ucapan hati. Amma amalul qalbi wal jawari wal lisan. Adapun amalan hati, lisan, dan anggota tubuh, fadaliluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalilnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman adalah 70 sekian cabang. Bid'un antara 3 sampai 9. 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi dari cabangnya adalah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan apa ini? Ini amal apa ini? Amalul lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabangnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amalul. Menyingkirkan gangguan, ini amalul jawarih, anggota tubuh. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah cabang dari keimanan. Ini amalul qalbi. Mafhum semuanya? Nah. Hingga ada amalul lisan, ada amalul jawari, ada amalul qalb. Fahadha qaulul lisan, wa amaluhu wa amalul jawari, wal haya'u amalul qalbi. Maka ini adalah lisan dan amalannya, dan amalan anggota tubuh, dan malu adalah bagian dari amal apa? Qalbi, hati. Wa huwa inkisarun yusibul insan. Haya itu adalah inkisarun, rasa hancur, keterpurukan, rasa sungkan yang menimpa seseorang, ya'tarihi inda wujudi ma yastalzimul haya, yang menimpa seseorang ketika didapati apa yang mengharuskan untuk malu. Ini rasa kehancuran yang menimpa seseorang akibat jika didapati sebab yang mengharuskan untuk apa ini? Malu. Salah satu caranya disebutkan oleh salaf adalah dengan cara kalau mau menumbuhkan, mau tahu rasa malu, dengan cara membandingkan antara besarnya nikmat Allah yang kita dapatkan dengan sedikitnya rasa syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti akan tumbuh, itulah rasa apa ini? Malu. Itu kata salaf, kalau mau tahu definisi, mau tahu merasakan yang malu yang paling sesungguhnya itu, bandingkan antara besarnya nikmat Allah yang kamu dapatkan dengan sedikitnya yang kamu berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti hasil perkawinan duanya ini akan menghasilkan sifat yang namanya apa ini? Akan menghasilkan sifat yang namanya malu. Bandingkan sajalah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan yang kita berikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pasti hasilnya akan apa ini? Malu. Mafhum ya? Nah. Itu cara tergampang untuk punya rasa apa? Malu. Kalau nggak malu juga kayak gitu berarti nggak tahu lagi mau gimana numbuhkan rasa malu kita. Fatabayyana bihadza anna al-iman yashmalu hadhihi al-asya' kullaha syar'an. Maka jelaslah dari sini bahwasanya iman mencakup perkara-perkara ini semuanya secara syar'i. Nah. Wa yadullu lidzalika aidan qauluhu ta'ala. Dan yang menunjukkan makna ini juga adalah firman Allah Ta'ala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya kalian. Qala al-mufassirun, berkata ahli tafsir, ai salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yaitu salatnya kalian ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Kenapa? Dikarenakan ayat ini turun ketika ada sebagian orang bertanya-tanya setelah perpindahan kiblat. Yang tadinya ke Baitul Maqdis dipindah ke Baitul Al-Haram. Maka ada orang yang bertanya, bagaimana dengan sholat-sholat kami dulu yang ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina?
Maka turunlah ayat ini untuk menenangkan mereka bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan imannya kalian. Apa imannya kalian maksudnya? Salat kalian dulu ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, fasamallahu ta'ala salata imanan. Ternyata dalam ayat itu Allah menamai salat dengan istilah apa? Iman. Paham ya? Nah, iman salat apa isinya? Qaulul lisan, juga ada apa? Amalul qalb, dan juga ada amalul apa ini? Jawari. Dan Allah namakan dengan apa salat itu? Iman. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Ma'annaha amal jawari wa amal qalb wa qaulul lisan. Padahal isinya adalah amalan anggota tubuh, amalan hati, dan amalan lisan. Kan ada bacaannya. Nah, ternyata dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa istilahnya? Iman. Wa maka Allahu liyudhi'a imanakum. Ai salatakum ila baitil maqdis. Wa syumuluhu li hadhil asya' al-arba'ah, yakni la yakni annahu la yatimmu illa biha. Kelewatan. Wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah, dan inilah dia keyakinannya ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya iman mencakup hati, lisan, dan anggota tubuh. Wa syumuluhu li hadhil asya' al-arba'ah, dan cakupan iman terhadap 4 perkara ini apa saja tadi? Amalul qalb, amalul lisan, dan amalul jawarih. Dengan apa satu lagi? Amalul apa? Qaulun, apa satu lagi? Apa satu lagi? Qaulul lisan wal qalb. Nah, ucapan itu ada 2, ucapan hati atau ucapan apa ini? Lisan. Nah, kalau amalul lisan ini lain lagi, lebih umum lagi gerakannya. Nah, amalul lisan. Maka cakupan iman terhadap 4 ini tidak berarti la yatimmu illa biha, bahwasanya iman tidak sempurna kecuali harus 4-4-nya. Tidak dikatakan dia baru dikatakan beriman kalau 4-4-nya ada. Tidak. Bal qad yakunul insan mu'minan ma'a takhallufi ba'dil a'mal. Bahkan seseorang tetap dikatakan beriman dengan hilangnya sebagian dari apa ini? Amalan. Dia nggak baca Al-Quran misalnya, atau dia nggak zikir lah, kita bilang Al-Quran nanti masuknya ke sholat. Dia nggak zikir, ada amalan lisan yang tidak dia lakukan. Tetap dikatakan mukmin tidak dia? Tetap dikatakan mukmin meskipun kurangi darinya sebagian apa ini? Amalan. Tidak harus semua amalan dia lakukan, semua ucapan yang syar'i dia ucapkan, baru dikatakan dia ini apa? Mukmin. Dia tetap dikatakan mukmin meskipun tertinggal darinya sebagian amalan. Lakinnahu yang kusu imanuhu. Hanya saja berkurang apanya? Keimanannya. Biqadri mana qasa min amali. Sesuai dengan kadar berkurangnya dari apanya? Amalannya. Semakin banyak berkurang amalannya, maka imannya pun semakin apa ini? Semakin sedikit, semakin berkurang. Nah, sehingga ini keyakinan ahlu sunnati wal jamaah terkait dengan masalah apa ini? Definisi iman. Bahwasanya iman itu mencakup hati, mencakup amalan lisan, dan juga mencakup amalan apa ini? Jawarih, mencakup amalan anggota tubuh. Nah, dikarenakan nanti ada kelompok-kelompok sesat dari luar ahlu sunnati wal jamaah yang menafsirkan iman dengan selain ini. Ada yang mengatakan cukup dengan hati, ada yang mengatakan cukup dengan lisan, dan seterusnya. Mereka itu sebenarnya adalah kelompok-kelompok sesat yang menyelisih ahlu sunnati wal jamaah dalam bab iman. Nanti insya Allah akan disebutkan siapa-siapa saja kelompok yang menyelisih ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah definisi apa ini? Iman ini. Sehingga diyakini dulu keyakinan ahlu sunnati wal jamaah ini. Bahwasanya iman itu adalah amalul qalb, amalul lisan, dan amalul apa ini? Jawarih. Dan juga mencakup apa ini? Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin.